Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nursyaidia dengan NIM 2404759 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan hasil eksperimen mengenai momentum sebagai pembunuhan tugas mata kuliah eksperimen fisika dasar yang diampu oleh Ibu Dr. Ika Mustikasari, MPFIS. Baik, langsung saja masuk ke dalam presentasi hasil percobaan yang sudah saya olah bersama teman-teman kelompok saya. Nah, apa itu momentum? Jadi, momentum itu adalah kuantitas yang menunjukkan gerakan suatu benda. Momentum dihitung dengan rumus P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum, M adalah massa benda, dan V adalah kecepatan. Momentum merupakan besaran vektor, yang berarti memiliki arah dan besar, dan juga momentum itu mencerminkan kesulitan dalam menghentikan gerakan benda. Selain penjelasan momentum sendiri, ada juga rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis. Yang pertama itu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dalam eksperimen ini, yang pertama, bagaimana membuktikan keberlakuan hukum kekalahan momentum. Yang kedua, bagaimana menentukan koefisien restitusi dari tumbukan antara dua benda. Nah, setelah itu adanya tujuan percobaan. Yang pertama, membuktikan keberlakuan hukum kekalahan momentum. Yang kedua, menentukan koefisien restitusi dari tumbukan antara dua benda. Setelah itu adanya hipotesis. Nah, hipotesis kita yang pertama itu, momentum total sebelum dan sesudah tumbukan tetap sama jika tidak ada gaya eksternal. Yang kedua, koefisien restitusi memiliki nilai antara 0 dan 1, menunjukkan keelastisitas tumbukan. Selain dari rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis, kita juga adanya dasar teori momentum. Nah, dasar teori dalam eksperimen ini yaitu untuk percobaan A, ketika dua buah benda bermassa M1 dan M2 berada dalam sistem tertutup dan bertumbukan, maka akan berlaku hukum kekalahan momentum, di mana momentum total masing-masing benda sebelum bertumbukan sama dengan momentum total masing-masing benda setelah bertumbukan. Secara matematis itu, yaitu rumusnya adalah massa 1 dikali dengan kecepatan massa 1 sebelum tumbukan. Nah, ditambah dengan massa 2 dikali dengan kecepatan massa 2 sebelum tumbukan, sama dengan massa 1 dikali dengan kecepatan massa 1 setelah tumbukan, ditambah dengan massa 2 dikali kecepatan massa 2 setelah tumbukan. Kemudian, setelah adanya dasar teori itu, ada juga dasar teori koefisien restitusi, yang sebelum itu momentum, dan ini adalah koefisien restitusi, yang mana untuk percobaan B, mengukur koefisien restitusi, hitunglah S1 dan S2. Carilah koefisien restitusi dengan memasukkan harga S1 dan S2 pada persamaan E sama dengan akar dari S2 dibagi S1. Kemudian ada juga alat dan bahan dalam eksperimen ini, yaitu adanya runway, sliding board, penggaris atau skala sepanjang 200 cm, blower, pipa udara, vehicle sliding body atau kereta, repulsion springs berukuran lingkaran, neraca digital, smartphone, dan laptop. Nah, yang sekarang itu adalah prosedur percobaan momentum. Yang pertama, rangkai alat. Kemudian setelah rangkai alat, kita harus mengkalibrasi dengan menggunakan cincin untuk memastikan bahwa runway terpasang lurus. Yang ketiga, ukur massa kereta yang akan digunakan. Yang keempat, nyalakan blower. Yang kelima, tempatkan kereta yang sudah dipasang repulsion spring di atas runway. Lepaskan, amati yang terjadi ketika akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Yang keenam, tempatkan kereta kedua di atas runway. Pastikan bahwa kereta diam dengan cara memberi sedikit tisu di bawah kereta. Yang ketujuh, lepaskan kereta pertama sampai menumbuk kereta kedua yang sedang diam. Yang kedelapan, rekam video pergerakan kereta dengan menggunakan kamera handphone. Nah, sekarang itu prosedur percobaan koefisien restitusi. Yang pertama, set runway sedemikian rupa sehingga runway memiliki kemiringan sekitar 8 derajat. Yang kedua, pasang repulsion spring pada stoppers. Yang ketiga, letakkan kereta di atas runway pada jarak tertentu. Kemudian lepaskan. Yang keempat, kereta akan menumbuk stoppers dan akan terpental ke jarak tertentu. Dan itu catat sebagai S1. Nah, kemudian yang kelima itu, setelah mencapai jarak S1, kereta akan kembali bergerak menuju stoppers dan akan terpental kembali ke jarak tertentu, dan itu adalah sebagai jarak S2. Nah, kemudian yang keenam, rekam video pergerakan kereta dan hitunglah koefisien restitusi. Dan sekarang kita langsung saja masuk ke dalam hasil percobaan. Yang pertama itu, dua benda bergerak, yang mana dua kereta didorong atau dilepaskan di waktu yang bersamaan. Dan di sini adanya data yang telah kita dapat ketika eksperimen, yaitu adanya massa 1, massa 2, dan kecepatan 1 sebelum tumbukan, dan kecepatan 2 sebelum tumbukan. Ada juga kecepatan 1 setelah tumbukan dan kecepatan 2 setelah tumbukan. Yang mana data yang telah kita peroleh itu dimasukkan ke dalam rumus hukum kekekalan momentum, yaitu P sama dengan P aksen. Dan kita mendapatkan hasil bahwasanya sebelum tumbukan itu kita mendapatkan 0,03473, dan setelah tumbukan kita mendapatkan 0,03373, yang mana nilai sebelum tumbukan itu lebih besar daripada setelah tumbukan. Hal ini terjadi karena pada tumbukan ini sebagian energi kinetik diubah menjadi bentuk energi lain, yaitu terjadinya deformasi, sehingga energi kinetik setelah tumbukan lebih kecil daripada sebelum tumbukan. Setelah membuktikan keberlakuan hukum kekekalan momentum, kita juga mencari energi kinetik dan koefisien restitusi. Nah, rumus dari energi kinetik itu yaitu setengah dikali massa 1 dikali dengan kecepatan
kecepatan sebelum tumbukan dikuadratkan, ditambah dengan setengah dikali massa 2 dikalikan juga dengan kecepatan sebelum tumbukan massa 2 dikuadratkan, sama dengan setengah dikali massa 1 dikali dengan kecepatan massa 1 setelah tumbukan dikuadratkan dan ditambah dengan setengah dikali massa 2 dikali dengan kecepatan massa 2 setelah tumbukan dikuadratkan. Dan kita mendapatkan hasil sebelum tumbukan itu 0,004412, terus juga setelah tumbukan itu kita mendapatkan hasil bahwasanya 0,003935. Nah, kemudian selain energi kinetik, kita juga mencari koefisien restitusi, yang mana koefisien restitusi ini didapatkan dari kecepatan massa 2 setelah tumbukan dikurangi kecepatan massa 1 setelah tumbukan dibagi dengan kecepatan massa 1 sebelum tumbukan dikurangi kecepatan massa 2 sebelum tumbukan, dan kita mendapatkan hasil 0,46. Setelah barusan hasil dari percobaan dua benda bergerak, kali ini yang kedua yaitu benda satu bergerak, benda dua diam. Nah, hasil dari pembuktian keberlakuan hukum kekalahan momentum, sebelum tumbukan itu kita mendapatkan hasil 0,0899 dan setelah tumbukan yaitu 0,0433. Dan untuk energi kinetiknya, untuk yang sebelum tumbukan itu 0,0539 dan setelah tumbukan itu 0,0130. Dan untuk koefisien restitusinya kita mendapatkan 0,5. Kemudian yang ketiga itu yaitu lintasan miring, yang mana pada lintasan miring ini kita hanya perlu mencari koefisien restitusinya. Dan juga rumus dari koefisien restitusi lintasan miring ini berbeda dari rumus koefisien restitusi dua benda bergerak dan benda satu bergerak, benda dua diam. Yang mana rumusnya itu yaitu E sama dengan akar dari S2 dibagi S1 dan kita mendapatkan nilai bahwa yaitu hasilnya 0,928. Nah, setelah itu kita ada grafik dua benda bergerak, yang mana yang sebelah kiri itu yaitu grafik dari sebelum tumbukan dan yang sebelah kanan itu yaitu setelah tumbukan. Dan ini juga ada grafik dua benda bergerak, yang sebelah kanan adalah setelah tumbukan dan sebelah kiri sebelum tumbukan. Dan yang di bawah itu adalah grafik lintasan miring. Jadi kesimpulannya, diamati dari hasil eksperimen, faktor-faktor seperti gesekan, kesalahan pengukuran, dan gaya eksternal lain yang tidak dapat dihindari dapat menyebabkan sedikit penyimpangan dari nilai yang diharapkan. Momentum bergantung langsung pada massa dan kecepatan benda. Benda dengan massa yang lebih besar atau kecepatan lebih tinggi mempunyai momentum lebih besar. Dan juga jika nilai koefisien restitusi mendekati 1, maka menunjukkan tumbukan yang lebih elastis, yang mana energi kinetik relatif dipertahankan. Sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan tumbukan yang lebih inelastis, di mana energi kinetik relatif lebih banyak hilang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.